di ada kita ada linknya gitu ya. Saya dimatikan. Kalau YouTube yang di Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Terima kasih telah berpartisipasi dalam seminar online Ayo Bekerja di Bidang Kaigo di Jepang. Perkenalkan MC pada hari ini, nama saya Rita. Dan saya Maulani sebagai MC juga. Senang sekali bertemu dengan teman-teman sekalian pada hari ini. Seminar online ini diselenggarakan oleh Jikwels, yaitu suatu organisasi yang memberikan dukungan kepada orang-orang yang datang ke Jepang dari luar negeri yang akan bekerja di bidang Kaigo melalui subsidi Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang. Seminar online ini juga diadakan sebagai proyek yang disubsidi oleh pemerintah Jepang. Hari ini terkait penyelenggaraan seminar online ini, kami telah menerima pesan dari Bapak Yoshida, beliau dari Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang yang ditujukan untuk semua peserta. Berikut videonya, selamat mengikuti. 皆さんこんにちは。私は厚生労働省社会保険知識版課福祉人材コンサルタント企業の吉田と申します。本日は日本で介護の仕事をしようオンライン説明会にご参加いただき誠にありがとうございます。このセミナーは日本の介護についてその仕事の考え方や内容、日本における介護人材の受け入れの仕組みなど、日本や介護の仕事に興味のある方に対して参考となる情報をお伝えするとともに、日本の介護の魅力について知っていただくため、日本政府が行うものです。今、日本では多くの高齢者が介護を必要としています。日本は高齢化社会を迎えており、日本の全人口の 30% 近くが65歳以上の高齢者となっています。そしてこの割合は今後さらに高くなることが予想されており、介護職はますます必要となると考えています。このような状況の中で、今年の9月時点で約5万人の外国人介護人材の方々が日本の各地で活躍していただいており、我が国にとって皆様の先輩方はなくてはならない存在となっています。先輩方は特定技能制度や技能実習制度などの仕組みを活用して入国し活躍いただいています。今回のセミナーでは日本で介護の仕事をするための制度や仕組みについても説明をします。その説明をよく聞いていただき、自分に合った制度を選んでいただきたいと思います。入国後、介護現場で働いている間に、資格である介護福祉士の試験に合格すれば、長い間、日本で働くことが可能となります。介護福祉士になった皆さんの先輩方の中には、介護現場のリーダーとして活躍している方もいらっしゃいます。厚生労働省としては、この介護福祉士の資格試験合格のための学習支援や、普段の生活に困った時に相談ができる体制の整備など、
皆さんのサポートを全力で行っています。それから日本の介護現場で活躍している外国人の方がアンバサダーとして日本の介護の仕事や日本語学習等の役に立つ情報を SNS で発信してもらっています。皆さんの先輩になりますので、ぜひご覧になってみてください。本日のセミナーでは、実際に日本の介護の現場で活躍している先輩方も登壇されると聞いております。普段の仕事の様子のほか、日本での生活、日本に来る前に準備しておくべきことなどについてお話ししてくれるそうです。ぜひ参考としていただき、日本で働くことを考えてくれると嬉しいです。今日はよろしくお願いします。Terima kasih kepada Bapak Yoshida, dan pada seminar online hari ini kami juga nanti akan hadirkan seorang senior dari Indonesia yang bekerja di panti jompo atau fasilitas kaigo di Jepang. Ya, saya perkenalkan, namanya Luh, yang saat ini bekerja di fasilitas kaigo Tenjin-so di Prefektur Okayama, Jepang. Luh-san. Halo. Ini Luh ya. Ya, perkenalkan, saya Ida. Saya bekerja di bidang kaigo di Jepang. Saya sangat senang diberikan kesempatan untuk berbincang-bincang dengan kalian semuanya. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana suasana yang saya bekerja di Jepang melalui tayangan beberapa video. Silakan ikuti acara ini sampai selesai. Terima kasih untuk dari fasilitas kaigo Tenjin-so. Berikutnya saya akan memperkenalkan secara berurutan sekolah-sekolah di Indonesia yang berpartisipasi dalam seminar online kali ini. Inilah pesertanya. Pertama saya panggil SMK Kesehatan Surabaya, SMK Kesehatan Patriot 3 Bekasi ya, dan SMK Kesehatan Dwi Putri Husada Bogor. Halo seluruh peserta dari sekolah, silakan lambaikan tangannya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Selain itu ada juga teman-teman kita yang mengikuti seminar online ini ya melalui siaran langsung dari Facebook dan YouTube. Terima kasih untuk Anda semua dan silakan ikuti acara ini sampai selesai. Sekarang saya ingin melanjutkan ke penjelasan programnya. Pertama-tama kita lihat dulu jalannya seminar hari ini. Teman-teman juga nanti bisa mendengar banyak cerita dari Lu yang kami sudah perkenalkan tadi tentang kaigo di Jepang, juga tentang bagaimana kehidupan di Jepang. Melalui seminar online ini kami akan senang jika jumlah orang yang tertarik untuk bekerja di bidang kaigo di Jepang itu bertambah meskipun hanya seorang saja. Baiklah, mari kita mulai dengan membicarakan program pertama tentang kaigo di Jepang. Apa itu kaigo? Ya. Hari ini saya akan memperkenalkan tentang kaigo di Jepang kepada Anda sekalian. Ya. Apakah Anda tahu kata kaigo ini? Mungkin dalam bahasa Indonesia kata kaigo ini seringkali dinyatakan sebagai asuhan keperawatan lansia. Namun kaigo di Jepang memiliki ciri khas yang sedikit berbeda dengan asuhan keperawatan lansia di Indonesia. Oleh karena itu dalam seminar ini kami akan menggunakan kata kaigo dalam bahasa Jepang tanpa mengubahnya ke dalam bahasa Indonesia. Kaigo di Jepang mengacu pada pemberian dukungan fisik dan mental kepada orang-orang yang mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari seperti orang lanjut usia dan penyandang disabilitas, agar mereka dapat menjalani kehidupannya sesuai dengan keinginannya sendiri. Oleh karena itu pekerjaan kaigo di Jepang adalah pekerjaan yang sangat penting. Tetapi Melanie, mengapa Jepang banyak membutuhkan tenaga kerja di bidang kaigo ini? Baiklah, saya akan menjelaskan dari situ. Pertama, mari kita bandingkan struktur populasi Jepang dan Indonesia. Saat ini banyak lansia di Jepang yang membutuhkan layanan kaigo.
Jepang merupakan negara dengan tingkat kelahiran rendah dan mengalami penuaan. Hampir 30% dari populasi Jepang berusia 65 tahun atau lebih. Selain itu, persentase ini diperkirakan akan terus meningkat di masa mendatang. Ini adalah piramida populasi Jepang dan Indonesia. Terdapat perbedaan besar ya dalam proporsi penduduk lanjut usia antara Jepang dan Indonesia. Di Jepang, 30% penduduknya berusia di atas 65 tahun ya. Iya benar, sementara rata-rata usia penduduk Indonesia adalah sekitar 29 tahun. Namun di Jepang adalah 48 tahun. Mengejutkan sekali ya. Dulu keluarga yang merawat orang lanjut usia. Namun sekarang di Jepang terdapat banyak orang lanjut usia dan lebih sedikit orang muda, sehingga menjadi sulit bagi anggota keluarga dan kerabat untuk merawat kakek dan nenek. Oleh karena itu, di Jepang masyarakat secara keseluruhan mendukung orang-orang yang membutuhkan layanan kaigo ini. Bagaimana, apakah Anda bisa memahami situasi di Jepang? Karena adanya latar belakang inilah, Jepang membutuhkan banyak sekali orang dari luar negeri untuk bekerja di bidang kaigo ini. Ya, karena di Jepang jumlah generasi mudanya juga sedikit ya. Kami sangat berterima kasih jika masyarakat Indonesia nanti bisa datang ke Jepang dan turut menopang layanan kaigo bersama-sama dengan masyarakat Jepang. Memang benar yang kita katakan ya. Pertama, kami akan senang sekali jika melalui seminar online hari ini semua peserta dapat mengetahui lebih banyak ya tentang layanan kaigo di Jepang. Maulani, apa ciri khas kaigo di Jepang itu? Baiklah, kalau kita memahami 3 kata kunci berikut ya, kita akan bisa mengetahui ciri khas kaigo di Jepang. 3 kata kunci ini yaitu menjaga martabat, dukungan kemandirian, dan perawatan individual. Kata-katanya terdengar asing ya. Bisakah Maulani menjelaskannya lebih detail? Akan lebih mudah untuk memahaminya jika langsung melihat bagaimana pekerjaan kaigo di Jepang yang sebenarnya. Jadi silahkan menonton video ini terlebih dahulu. 平川さん、ちょっと混ぜて、ご飯混ぜてもらっていいですか？お願いしますね。で、レモンもありますね。はい。これ入れますね。はい。あ、Piringnya besar. ありがとうございます。はい、じゃあ混ぜてもらっていいですか。はい、はい、お願いします。ゆっくりでいいです。よろしいですか。一緒にいいですかね。はい。はい。いい感じですよ、平川さん。もうちょっとここら辺混ぜてもらっていいですか。はい。はい。はい。よろしいですか。はい、はい、ありがとうございます。Ya, ini adalah suasana di mana Luh aktif bekerja di sebuah fasilitas kaigo di Jepang. Tapi ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Para lansia membuat makanannya sendiri kan di sini ya. Dan layanan kaigo ini kan tugasnya untuk mendukung pengguna ya, seperti lansia dan penyandang disabilitas. Jadi bukankah lebih baik kita melakukan segalanya untuk mereka? Ya, pada saat makan siang dalam video ini ya, terlihat ya pengguna mencampurkan bahan-bahannya dan membuat sushi sendiri. Ini adalah salah satu poin penting dari layanan kaigo di Jepang, yaitu dukungan kemandirian. Konsep dari dukungan kemandirian adalah untuk mendukung pengguna sehingga mereka dapat memutuskan sendiri dan melakukan apa yang dapat mereka lakukan sendiri semaksimal mungkin. Tentu saja staf pekerja kaigo akan membantu apapun yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pengguna. Oh begitu ya.
Jadi dengan melakukan hal ini, kita membantu pengguna memperbanyak hal-hal yang dapat mereka lakukan sendiri dan membantu mereka menjalani kehidupan mandiri ya. Kegembiraan untuk melakukan apa yang bisa dilakukan sendiri akan mengarah pada pemenuhan tujuan hidup ya. Satu lagi, silahkan lihat ya tayangan video yang akan memperlihatkan suasana makan siang. Dore kara tabemasu ka? Sushi kara tabemasu? Hai, douzo. Meshigagatte kudasai ne. Ya, Lu di sini bertanya untuk memastikan keinginan pengguna ya. Ya, hal ini ada kaitannya dengan kata kunci kedua, yaitu menjaga martabat. Lu menyilahkan pengguna memilih apa yang ingin mereka makan dan juga urutan makannya. Dengan cara ini kita menghormati pengguna sebagai individu dan menghargai kemauan serta keinginan mereka akan mengarah pada menjaga martabat pengguna. Selain itu ada beberapa pengguna mungkin ada yang tidak bisa menggunakan sumpit atau sendok ya. Kata kunci ketiga adalah konsep perawatan individual, yaitu memberikan bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Bagaimana dengan penjelasan di atas melalui tayangan video ya? Apakah teman-teman jadi dapat memahami ciri khas layanan Kaigo di Jepang? Jadi bisa dikatakan bahwa ciri khas layanan Kaigo di Jepang adalah mendukung setiap penggunanya sehingga mereka dapat menjalani hidup mereka dengan tetap menghargai individualitas mereka ya. Baik, tadi kami telah menjelaskan konsep Kaigo di Jepang. Selanjutnya mari kita lihat secara konkret isi pekerjaan Kaigo di Jepang. Apa yang muncul di layar ini adalah isi pekerjaan Kaigo secara konkret. Tugas pokoknya meliputi pemberian bantuan makan, kemudian bantuan memakai dan melepas pakaian, bantuan berpindah tempat, bantuan mandi, dan bantuan ekspresi. Apa yang dilakukan Lu di video sebelumnya adalah pekerjaan pemberian bantuan makanan ya, bantuan makan ya. Selain itu ada pemberian bantuan lainnya seperti komunikasi, mengawasi, menulis catatan, dan melaporkan. Baik, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, selanjutnya mari kita lihat langsung, mari kita langsung menanyakan kepada Lu ya. Tenji Sonolu-san. Ya, halo. Silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo lagi. Nama saya Lumida. Saya berasal dari Singaraja, Bali. Pada tahun 2013, saya mulai bekerja di fasilitas Kaigo di Tenjinsho di Okayama. Di tengah masa kerja, saya pulang ke Indonesia, menikah dan berkeluarga, dan kembali bekerja di Tenjinsho sejak April tahun 2023. Saat ini saya tinggal bersama suami dan 2 anak saya di Jepang. Saya telah bekerja di Tenjinsho selama 8 tahun. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pekerjaan dan kehidupan di Jepang. Saya berharap cerita saya dapat membantu teman-teman di Indonesia membayangkan seperti apa bekerja di fasilitas Kaigo di Jepang. Baik, lalu sebelumnya bisa tolong perkenalkan kepada kami tentang fasilitas Kaigo tempat Lu bekerja. Apa ciri khas dari fasilitas Kaigo Tenjinsho? Ya, baik, saya akan jelaskan. Di Tenjinsho tempat saya bekerja ada kurang lebih 110 pengguna yang tinggal dan membutuhkan layanan Kaigo. Tenjinsho adalah fasilitas tipe unit di mana tiap pengguna memiliki kamar pribadi sehingga privasi mereka terjaga. Waktu makan dan acara rekreasi, para pengguna bisa berkumpul dengan pengguna yang lain di ruang bersama sehingga tidak merasa kesepian. Kemudian ciri khas di Tenjinsho adalah melanjutkan kehidupan keseharian. Kami melakukan segala yang kami bisa untuk membantu pengguna agar dapat
melanjutkan gaya hidup mereka sebelum mereka datang ke fasilitas. Oh, jadi melanjutkan kehidupan keseharian ya. Bisa tolong beritahu kami lebih banyak apa saja yang dilakukan untuk membantu pengguna ini? Baiklah, saya akan menjelaskan fasilitas tempat saya bekerja sambil menunjukkan foto-fotonya. Dozo. Nah, ini adalah Tenjinso tempat saya bekerja. Selanjutnya, silakan lihat kamar tempat tinggal pengguna. Oke, ini adalah kamar pengguna. Kami menempatkan barang-barang yang disukai pengguna tersebut, seperti TV dan kursi. Kami berusaha membantu pengguna agar sedapat mungkin mereka tetap merasa seperti tinggal di rumah mereka, dengan meminta kerjasama dari keluarga untuk membawakan perabotan dan barang-barang lain yang biasa mereka gunakan di rumah untuk dibawa ke fasilitas. Nah, ini adalah toko yang ada di dalam gedung fasilitas. Di fasilitas Kaigo di Jepang, minuman dan makanan ringan disiapkan oleh fasilitas tersebut, sehingga tidak banyak fasilitas yang memiliki toko untuk penggunanya. Tetapi di Tenjinso ada. Pengguna dapat membeli apa saja yang mereka inginkan dan mereka sukai. Ini juga merupakan upaya yang memungkinkan pengguna, tetapi mereka tetap merasakan kegembiraan dalam hidup. Sedikit demi sedikit saya mulai memahami keadaan fasilitas tempat lu bekerja. Terima kasih. Jadi jarang sekali sebenarnya ada toko di dalam fasilitas ya. Baik, saya ingin tahu lebih banyak tentang pekerjaan lu. Seperti apa kerja harian lu? Baiklah, saya akan menjelaskan jadwal kerja harian saya. Baiklah, sebanyak 2 atau 3 orang staf bekerja sama di setiap unit untuk memberikan layanan Kaigo. Fasilitas ini beroperasi 24 jam. Jadi kami bekerja secara bergiliran atau menggunakan shift. Shift ada 4 jenis, yaitu shift pagi, shift pertengahan, shift siang, dan shift malam. Slide yang kami tunjukkan menunjukkan bahwa jadwal harian shift pertengahan. Sesudah masuk kerja pada pukul 10.30, saya memberikan minuman dan camilan kepada pengguna. Saya juga memberikan bantuan bagi pengguna yang ingin pergi ke toilet. Saya menyiapkan makan siang pada pukul 11 dan makan siang dimulai pada pukul 11.30. Seperti yang ditunjukkan dalam video sebelumnya, sambil tetap menghormati keinginan para pengguna, kami membantu pengguna hanya pada bagian-bagian yang tidak mereka lakukan atau yang tidak bisa mereka lakukan. Setelah bantuan makan selesai, kami tanyakan kepada pengguna apakah mereka ingin tetap di ruangan atau kembali ke kamarnya. Kami membantu pengguna dalam berpindah tempat, memberikan perawatan rongga mulut dan bantuan ekskresi. Sekitar pukul 12, shift siang atau pekerja yang shift siang itu berdatangan. Jadi saya istirahat pada pukul 1:45 selama 1 jam, dan pekerjaan saya dimulai kembali pada pukul 2:45 siang. Staf yang shift siang atau yang bekerja siang beristirahat pada pukul 2:45. Dari jam 3:30 sore kami membantu pengguna mandi dan membersihkan unit. Kemudian dari jam 5 sore saya menyiapkan makanan malam, membuat catatan, dan saya pulang kembali ke rumah pada pukul 7:30 malam. Oh, jadi lu melakukan pekerjaan itu bekerja sama dengan staf lain juga ya? Barusan muncul kata mandi ya.
Saya pikir ada di antara pengguna yang kakinya lemah. Apakah mereka mandi sambil berdiri? Mereka mandi sambil duduk. Yang dimaksud dengan mandi di Jepang itu mungkin sedikit berbeda dengan yang di Indonesia. Nah, di Jepang ada kebiasaan mandi berendam di bak mandi yang berisi air panas. Oh, itu disebut ofuro ya? Ya. Jadi cara mandinya berbeda sekali dengan mandi di Indonesia ya? Ya, dan banyak sekali orang Jepang yang suka mandi berendam di air panas yang disebut dengan ofuro. Tetapi pengguna yang kakinya lemah, yang tidak bisa berendam sendirian, jadi dengan kursi saya mengantarkan pengguna ke kamar mandi, lalu memindahkan pengguna dari kursi roda ke kursi lift untuk masuk ke bak mandi. Ini disebut dengan rifuto yoku atau mandi menggunakan lift. Berikut saya akan menunjukkan foto kamar mandi yang menggunakan lift di Tenjin-sho, tempat bekerja saya. Nah, ini. Apakah bisa dilihat? Itu ada kursi lift yang terangkat. Nah, di sini pengguna bisa mandi sambil berendam dan tetap duduk. Oh, ini rifto yoku ya disebutnya. Jadi bisa mandi berendam kesukaannya, tentu akan menjadikan pengguna merasa senang ya. Baik, Lu terima kasih telah menjelaskan banyak hal tentang pekerjaan kaigo di Jepang. Omong-omong, apakah Lu mengalami kesulitan saat melakukan pekerjaan kaigo di Jepang? Ya, sejujurnya pekerjaan kaigo itu sangat berat, gitu ya. Hal yang menyulitkan saya dalam bekerja adalah pemakaian dialek dan bahasa sopan di Jepang. Komunikasi dalam bahasa Jepang seringkali terasa sulit. Pekerjaan kaigo adalah pekerjaan yang berat dan juga tetapi juga memberikan kepuasan tersendiri. Apa yang membuat lo merasa bisa mendapatkan kepuasan tersendiri? Ya, kepuasan tersendiri yang saya rasakan adalah ketika pengguna mengucapkan terima kasih atau rasa terima kasihnya. Apabila kita memperlakukan pengguna dengan setulus hati, pengguna juga akan membalasnya dengan rasa terima kasih. Itu sebabnya semakin lama melakukan pekerjaan kaigo ini semakin menarik. Pernah ada pengguna waktu saya akan pulang ke Indonesia, keluarga pengguna memberikan saya kalung, memberikan saya bunga, dan juga memeluk saya sebagai ucapan terima kasih. Wah, itu suatu episode yang mengharukan sekali. Saya dapat memahami bahwa pekerjaan kaigo adalah pekerjaan yang sangat dihargai ya. Omong-omong loh, bagaimana dengan toleransi agama? Misalnya, bolehkah pekerja perempuan muslim itu bekerja sambil memakai jilbab? Tentu saja, itu ada toleransi dalam beragama. Rekan saya banyak sekali yang di Tenjin-sho ini yang beragama muslim. Dia memakai jilbab. Selain itu juga bisa melakukan sholat di dalam unit. Saya beragama Hindu. Rekan saya juga ada yang beragama Kristen. Lihatlah foto-foto rekan kerja saya. Kita lihat fotonya. Ya. Iya betul ya. Ya. Wah, banyak sekali ya. Mereka bekerja sambil tetap memakai jilbab ya, itu teman-teman pekerja muslimnya. Ya, selain agama, staf di fasilitas juga menghormati budaya Indonesia. Omong-omong, saya juga pernah menampilkan tarian Bali di dalam fasilitas tarian Bali. Ya. Wah, tari Bali ya, benar-benar. Para lansia Jepang juga kelihatannya sangat tertarik dan menikmati ya. Ya, saya melihat semuanya bekerja dalam lingkungan yang menghormati budaya Indonesia dan agama ya. Lu terima kasih banyak ceritanya dan lu nanti akan kembali lagi di paruh kedua.
seminar online ini dan akan menceritakan kepada kita tentang kehidupannya di Jepang. Ya, terima kasih. Sampai jumpa nanti. Ya, baik. Selanjutnya kita akan mendengar cerita dari atasan Lu, yaitu Bapak Takata, Kepala Fasilitas Tenjinso. Kami telah mewawancarai beliau beberapa waktu yang lalu. 天神荘の高田義弘と申します。天神荘でルーさんをはじめとする20名のインドネシア人の介護スタッフの皆さんと一緒に働いています。よろしくお願いします。特にございませんでした。実は、2012年に最初の皆さんを受け入れたんですけれども、受け入れる前にマランの大学を見学させていただき、皆さんの提供する姿、そして、優しい、表情を見させていただいていたので、特に、不安はないと思って受け入れに臨みました。マランの大学で、思った通り皆さん優しくて、熱心な方々でした。介護の仕事ではお年寄りの、暮らしのリズムに合わせる、そして寄り添う優しい気持ちが大切です。そういう点でもインドネシアのスタッフの皆さんは、介護にとても向いている、方々だと思います。天神荘では、今ではインドネシアの方がいなくなったらシフトも荒く回らなくなってしまいます。そのくらいインドネシアの皆さんが、活躍している職場となっています。地域の皆さんととても溶け込んで暮らしてくださっています。出勤途中、地域の皆さんの挨拶を交わしたり、またお茶をごちそうになるなど、本当に地域の皆さんと、溶け込んで地域の一員として、暮らしていただいています。ルーさんのようにお子さんやご主人をインドネシアから呼び寄せ、一緒に暮らしている職員も他にもたくさんいます。もうそろそろ子どもさんが小学校に上がるような、方もいらっしゃいます。インドネシアの皆さん、ぜひ日本にお越しいただいて、日本の介護の仕事で活躍していただきたいと思います。そのために、先輩たちのようにしっかりと仕事を覚えて、日本での、仕事や、暮らしを楽しんでいただきたいと思います。皆さんのお越しを心からお待ちしています。Terima kasih Pak Takata dari Tenjinso. Ternyata banyak juga orang Indonesia yang bekerja di fasilitas kaigo di Jepang ya. Baik teman-teman, terdapat 4 sistem utama yang bisa diikuti untuk bisa bekerja di bidang kaigo di Jepang ini. Ya, berikut ini saya dan Maulani akan menjelaskan tentang 4 sistem utama yang bisa diikuti untuk bekerja di bidang kaigo di Jepang. Ya, namun harap diperhatikan karena masing-masingnya memiliki ciri-ciri khusus. Jadi silakan pelajari dengan baik mana sistem yang cocok untuk Anda pakai nanti. Mari kita lihat 4 sistem tersebut satu persatu. Perlu saya tekankan lagi ya bahwa 4 sistem ini masing-masingnya memiliki ciri khusus. Jadi silahkan pelajari ya dengan baik mana yang kira-kira cocok bagi Anda untuk gunakan nanti. Pertama saya akan menjelaskan tentang sistem pemagangan kerja teknis. Sistem pemagangan kerja teknis adalah sistem yang bertujuan untuk memperoleh keterampilan di Jepang dan menerapkan keterampilan yang dipelajari di negaranya masing-masing. Peserta magang dapat bekerja maksimal selama 5 tahun. Dalam program pemagangan kerja teknis, peserta akan menjalani pelatihan pra-kedatangan termasuk belajar bahasa Jepang, setidaknya selama 3 bulan sebelum datang ke Jepang. Setelah tiba di Jepang, peserta akan menjadi pemagang kerja teknis nomor 1 dan akan menjalani pelatihan pasca kedatangan dan kerja magang selama 1 tahun di lembaga penerima. Dan setelah peserta mencapai tingkat keterampilan yang ditentukan, peserta nanti akan menjadi pemagang kerja teknis nomor 2 dan menimba pengalaman magang di lembaga penerima selama 2 tahun lagi.
Jika lembaga penerima dan pemagang kerja teknis diakui memiliki kualitas yang sangat baik, lebih lanjut mereka dapat tinggal di Jepang 2 tahun lagi sebagai pemagang kerja teknis nomor 3. Namun sedikit sekali ya, mereka dengan status nomor 3 ini yang diakui izin tinggalnya ya, karena umumnya peserta mengikuti magang hanya sampai ke nomor 2 saja dengan total selama 3 tahun. Agar Anda dapat bekerja di bidang kaigo di Jepang dengan memanfaatkan program pemagangan kerja teknis, langkah pertama yang biasanya dilakukan adalah pergi ke lembaga pelatihan kerja atau LPK di dalam negara Indonesia. Saat memilih LPK, periksa dan bandingkan beberapa LPK untuk memastikan dan membandingkan isi pendidikan, biaya, dan lain-lainnya untuk memahami sistem pelatihan dan dukungan yang bagaimana ya yang disediakan oleh masing-masing lembaga pelatihan kerja. Fasilitas kaigo yang akan menerima pemagang kerja teknis dan lembaga pengawas yang memberikan dukungan di Jepang akan membuat rencana pemagangan kerja teknis yang harus diserahkan ke pemerintah Jepang untuk menerima akreditasi. Mereka yang datang ke Jepang sebagai pemagang kerja teknis bidang kaigo, selain kontrak kerja, juga harus memastikan rencana pemagangan kerja teknis ini dan menjalani kerja magang setelah memahaminya dengan baik. Selain itu ya, di antara pemagang kerja teknis yang datang ke Jepang, ada juga ya yang menanggung banyak hutang. Lembaga pengirim atau SO ya, Sending Organization ya, diwajibkan untuk secara jelas mendefinisikan dan mempublikasikan kriteria perhitungan biaya. Biayanya ini misalnya biaya administrasi dan pengeluaran lainnya yang dikenakan terhadap pemagang kerja teknis. Mengenai jumlah yang Anda akan bayarkan untuk berangkat ke Jepang sebagai pemagang kerja teknis, harap dipastikan bahwa nama peruntukan biaya dan jumlah yang Anda bayarkan memang sudah sesuai. Harap berhati-hati ya, karena di antara LPK tersebut ada yang sudah mendapat izin pengiriman ya, izin pengiriman dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dan ada pula yang belum ya, jadi hati-hati ya. Perlu diketahui juga bahwa LPK yang tidak memiliki izin pengiriman itu tidak bisa mengirimkan peserta magang ke Jepang. Namun demikian ya, saat ini pemerintah Jepang sedang mengadakan peninjauan ya untuk mengevaluasi sistem pemagangan kerja teknis ini. Jadi perlu diperhatikan bahwa ada kemungkinan ya sistem ini berubah ya, akan berubah di masa mendatang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pekerja berketerampilan khusus atau dikenal sebagai SSW. Sistem pekerja berketerampilan khusus adalah sistem yang dibuat sebagai penanganan terhadap kekurangan tenaga kerja yang serius di Jepang untuk menerima warga asing yang memiliki tingkat keahlian dan keterampilan tertentu serta siap bekerja. Anda sekalian dapat menggunakan sistem pekerja berketerampilan khusus untuk bekerja totalnya selama 5 tahun. Berdasarkan sistem pekerja berketerampilan khusus, untuk bekerja di lapangan kerja kaigo, Anda harus lulus ujian, yaitu 1. Ujian evaluasi keterampilan khusus keperawatan lansia, ujian evaluasi bahasa Jepang untuk perawatan lansia, dan lulus ujian kemampuan bahasa Jepang atau JLPT level N4 atau lebih tinggi, atau ujian bahasa Jepang dasar yang diselenggarakan oleh The Japan Foundation. Nanti Japan Foundation akan menjelaskan tentang ujian bahasa Jepang dasar ini beserta cara belajar bahasa Jepang. Ujian ini dapat diikuti di Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Medan, Semarang, dan Denpasar. Waktu Anda mencari pekerjaan dengan sistem pekerja berketerampilan khusus, ada banyak informasi yang beredar. Banyak orang memilih fasilitas kaigo setelah mendapatkan informasi, terutama dari Facebook. Namun, nanti harap memastikan syarat kerja dan isi pekerjaan ya
serta membanding-bandingkannya sebelum mengambil keputusan. Kemudian untuk datang ke Jepang menggunakan sistem pekerja berketerampilan khusus, setelah Anda lulus ujian-ujian di atas, silakan mencari pekerjaan dengan cara-cara seperti mengakses informasi pasar kerja online atau dikenal sebagai e-call, ya. Kemudian menghubungi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau P3MI dan mengikuti bursa kerja Jepang dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem EPA. Ini adalah suatu kerjasama antar pemerintah atau dikenal sebagai program G2G. Ini adalah berdasarkan perjanjian kemitraan ekonomi atau EPA yang disepakati antara pemerintah Jepang dan Indonesia. Kelompok pertama telah datang ke Jepang pada tahun 2008. Sistem EPA tujuannya adalah untuk menerima peserta dari Indonesia yang akan dilatih agar lulus ujian nasional pekerja kaigo bersertifikat sambil bekerja di fasilitas kaigo di Jepang, sehingga peserta berhasil memperoleh kualifikasi nasional. Mereka yang memenuhi salah satu persyaratan 1-3 di bawah ini dapat ikut serta dalam program EPA sebagai kandidat pekerja kaigo bersertifikat. Pertama, memiliki sertifikat D3 atau lebih tinggi dari sekolah keperawatan di Indonesia. Kedua, lulusan S1 jurusan keperawatan dari universitas di Indonesia. Ketiga, memiliki sertifikat D3 atau lebih tinggi dari universitas atau institusi pendidikan tinggi non keperawatan di Indonesia dan telah disertifikasi sebagai care worker oleh pemerintah Indonesia. Pengiriman kandidat pekerja kaigo EPA dilakukan setahun sekali, dan saat pendaftaran akan dibuka, informasi rekrutmen akan dimuat di beranda situs Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI. Jadi silakan periksa beranda situs BP2MI untuk mengetahui prosedur yang diperlukan pada saat mendaftar. Kandidat pekerja kaigo bersertifikat yang diterima bekerja di bawah program EPA akan menjalani pelatihan bahasa Jepang selama 6 bulan di Indonesia dan 6 bulan di Jepang sebelum bekerja di fasilitas kaigo. Setelah itu bekerja di fasilitas kaigo selama 3 tahun. Biaya pelatihan bahasa Jepang akan ditanggung oleh pemerintah, sehingga tidak ada beban biaya bagi kandidat. EPA adalah sistem di mana Anda dapat belajar untuk ikut ujian nasional pekerja kaigo bersertifikat di Jepang sambil bekerja di fasilitas kaigo. Jadi setelah Anda tiba di Jepang, Anda juga akan menerima banyak pelatihan bahasa Jepang dan dukungan belajar untuk membantu Anda agar lulus ujian nasional. Setelah memperoleh kualifikasi nasional sebagai pekerja kaigo bersertifikat, Anda diharapkan bekerja sebagai leader di bidang kerja kaigo. Baik, terakhir saya ingin menjelaskan tentang visa, visa dengan status tinggal sebagai pelajar dan sebagai kaigo. Visa dengan status tinggal pelajar adalah kualifikasi untuk tujuan belajar di lembaga pendidikan seperti sekolah bahasa Jepang, fasilitas pelatihan, sekolah kejuruan, universitas, dan lain-lain. Dibolehkan untuk bekerja paruh waktu sambil belajar di sekolah. Namun, kerja paruh waktu dibatasi maksimal 28 jam per minggu. Oleh karena itu, jangan mudah terbujuk kata-kata manis, misalnya bahwa dengan bekerja paruh waktu, Anda bisa membayar uang sekolah atau mengirim uang ke Indonesia, dan lain-lain. Pertama, Anda belajar di sekolah bahasa Jepang selama 1 hingga 2 tahun. Kemudian masuk ke sekolah kejuruan selama 2 tahun, lalu mengikuti ujian nasional. Setelah Anda lulus ujian nasional dan memperoleh kualifikasi nasional sebagai kaigo bersertifikat, proses umumnya adalah nanti mengubah visa dengan status tinggal yang mengizinkan Anda bekerja, yaitu menjadi visa kaigo dan bekerja sebagai pekerja kaigo bersertifikat.
Ada pula pemerintah daerah, fasilitas kaigo, dan lain-lain yang memberikan beasiswa kepada pelajar asing yang belajar di sekolah bahasa Jepang atau sekolah kejuruan. Namun, apakah beasiswa di Jepang ini adalah beasiswa yang tidak usah dikembalikan, atau merupakan beasiswa yang harus dikembalikan, atau merupakan beasiswa yang tidak usah dikembalikan, tetapi untuk itu setelah lulus sekolah harus bekerja di fasilitas kaigo selama berapa tahun misalnya, itu pastikan ya untuk memeriksaannya terlebih dahulu dan sebaiknya membuat rencana jangka panjang ya. Baik, demikian di atas kami sudah menjelaskan tentang 4 sistem untuk bisa bekerja di bidang kaigo di Jepang. Jadi seperti yang sudah kami sampaikan ya, tersedia 4 sistem utama yang bisa digunakan untuk bekerja di bidang kaigo di Jepang ya. Nah, tapi Rita-san bagaimana ya caranya memilih sistem yang bisa digunakan oleh mereka yang berminat? Ya, kita harus melihat perbedaan utama antara masing-masing sistem ya, yaitu tujuannya, kemudian persyaratan keikutsertaannya ya. Untuk itu pastikan untuk memahami setiap sistem secara menyeluruh sebelum mengajukan aplikasi. Saya setuju ya. Misalnya jika peminat tidak hanya ingin bekerja tetapi misalnya ingin meningkatkan keahlian di bidang kaigo, ada baiknya peminat datang ke Jepang dengan visa pelajar atau program EPA ya untuk meraih kualifikasi sebagai pekerja kaigo bersertifikat. Jadi saya ingin ya peminat dari Indonesia mengumpulkan informasi yang cukup terlebih dahulu dan memilih sistem yang sesuai untuk masing-masing agar dapat berperan aktif dalam lapangan kerja kaigo di Jepang. Ya. Selain itu, meskipun peminat datang ke Jepang menggunakan sistem yang manapun dari 4 sistem yang baru saja kami jelaskan, jika peminat lulus ujian nasional untuk pekerja kaigo bersertifikat, maka nanti peminat dapat memperoleh kualifikasi nasional sebagai pekerja kaigo bersertifikat dan dapat mengubah visanya menjadi visa dengan status tinggal visa kaigo ya. Rita, kualifikasi apa yang dimaksud sebagai kualifikasi nasional pekerja kaigo bersertifikat atau kaigo fukushishi? Ya, di Jepang pekerjaan kaigo dianggap sebagai pekerjaan profesional dan terdapat kualifikasi nasional yang disebut pekerja kaigo bersertifikat. Ya. Bila Anda menjadi pekerja kaigo bersertifikat, pengetahuan dan keterampilan Anda di bidang kaigo diakui oleh negara dan Anda bisa mendapatkan kepercayaan dari pengguna dan juga keluarga mereka sebagai profesional di bidang kaigo. Untuk memperoleh kualifikasi nasional sebagai pekerja kaigo bersertifikat, Anda harus lulus ujian nasional pekerja kaigo bersertifikat. Ya. Dan untuk mengikuti ujian nasional pekerja kaigo bersertifikat, Anda harus menimba pengalaman kerja selama 3 tahun di lapangan kerja kaigo, ya, dan menyelesaikan tingkat pelatihan tertentu. Jika memenuhi syarat, Anda dapat mengikuti ujian nasional pekerja kaigo bersertifikat ini. Jadi, jika nanti Anda ingin mendapatkan kualifikasi sebagai pekerja kaigo bersertifikat, bisa memperoleh bisa dengan status ya tinggal kaigo ya, sehingga bisa bekerja di Jepang untuk jangka waktu yang tidak terbatas, serta nanti bisa memanggil pasangan dan anak-anak ya untuk tinggal bersama di Jepang. Bagaimanapun juga bagi orang yang ingin lama bekerja di Jepang, bisa tinggal bersama pasangan dan anak itu merupakan daya tarik tersendiri ya. Ya, menurut saya besaran gaji juga menjadi perhatian ya ketika seseorang akan bekerja di luar negeri. Berapa kisaran gaji kalau bekerja di bidang kaigo di Jepang?
Jika Anda bekerja di bidang kaigo di Jepang, sudah ditetapkan ya bahwa Anda akan menerima gaji yang sama dengan karyawan orang Jepang yang melakukan isi pekerjaan yang sama di fasilitas kaigo yang sama. Selain gaji, fasilitas kaigo penerima juga memberikan berbagai dukungan kepada warga asing yang datang untuk bekerja di bidang kaigo, seperti misalnya menyediakan tempat tinggal dan memberikan kesempatan belajar bahasa Jepang dan lain sebagainya. Berikutnya silakan perhatikan data hasil survei mengenai gaji warga asing yang bekerja di bidang kaigo berdasarkan sistem pekerja berketerampilan khusus pada tahun 2021. Ya, kita lihat di sini ya, mengenai gaji bulanan itu antara Rp15.530.000 sampai Rp20.706.000 adalah yang tertinggi ya, yaitu sebanyak 48,8%. Diikuti oleh gaji antara Rp10.353.000 sampai Rp15.530.000 sebanyak 21,6%. Dan juga antara Rp20.706.000 sampai Rp25.882.000 sebanyak 18,3%. Selain itu, dari survei jumlah pengiriman uang di antara orang-orang yang mengirim uang ke negaranya, ke negara asal, ya, kami menemukan bahwa jumlah pengiriman uang bulanan tertinggi adalah antara Rp5.177.000 sampai Rp10.353.000, yaitu sebanyak 49,9%, diikuti dengan sampai sebesar Rp5.177.000 sebanyak 34,3%. Oh, begitu ya. Kemudian apakah besaran gaji ini akan berbeda-beda tergantung wilayah dan tempatnya? Tempat kerjanya ya, memang ya. Gaji cenderung lebih tinggi di kota ya dibandingkan dengan di daerah. Ya karena biaya hidup di kota lebih mahal dibandingkan dengan biaya hidup di daerahnya. Anda mungkin dapat mengirim lebih banyak uang ke negara asal jika Anda bekerja di fasilitas di daerah dibandingkan jika Anda bekerja di fasilitas yang ada di perkotaan. Ya karena biaya hidup di daerah lebih murah ya. Ya. Jadi waktu memilih tempat bekerja sebaiknya mempertimbangkan juga tentang biaya hidup ya kalau begitu ya. Ya khususnya ya harga sewa rumah itu sangat tinggi di perkotaan ya. Jadi ketika memilih fasilitas tempat bekerja, jangan hanya melihat gajinya ya, tapi juga perhatikan biaya hidup ya, termasuk biaya perumahan. Harap diperhatikan juga ya, di Jepang Anda akan menerima gaji setelah dipotong pajak dan premi asuransi sosial. Gambarannya ya sekitar 20% ya akan dipotong untuk pajak dan premi asuransi sosial. Sampai di sini ya, kami telah menjelaskan ciri khas dan isi pekerjaan kaigo di Jepang. Meskipun mungkin ada beberapa hal yang terlihat sulit, namun kami berharap Anda sekalian bisa memahami ya tentang kaigo di Jepang. Baik, berikutnya mari kita minta senior kita, Lu, untuk menceritakan tentang kehidupan di Jepang. Lu, halo, gimana? Ya. Lu kan sudah lama tinggal di Jepang ya, hampir 8 tahunan ya. Adakah hal yang mengejutkan lu saat baru pertama datang ke Jepang? Ya, macam-macam. Ya, misalnya salah satunya itu adalah tutup toilet yang mengejutkan saya. Ketika seseorang mendekat, tutup toilet itu akan terbuka secara otomatis. Itu yang mengejutkan saya. Pasti begitu ya. Pertama kali kita melihat tutup toilet yang tiba-tiba naik secara otomatis ya, pasti kaget ya. Ya, selain itu musim dingin di Jepang itu sangat kering dan dingin. Nah, untuk melindungi diri dari hawa dingin itu ada baiknya menggunakan penghangat yang disebut dengan kairo. Nah, ini yang disebut dengan kairo. Inilah bungkusan yang menjadikan kita hangat dan bisa dibawa pergi kemana-mana. Saya akan
Osaka. Nah, kalau Kairo ini dikocok, itu dia akan mengeluarkan rasa hangat, badan kita, tangan kita akan menjadi hangat. Nah, Kairo ini juga bisa ditempelkan di pakaian dan bisa ditempelkan di pakaian. Yang saya bawa ini adalah tipe yang bukan ditempelkan di pakaian, tapi bisa dipegang, bisa dibawa. Jadi silakan disaku ya. Iya, bisa disaku atau bisa juga jalan sambil pegang ini Kairo. Jadi silahkan lewati musim dingin bersama Kairo. Ya, lalu apakah juga pernah melihat salju? Ya, saya pernah melihat salju. Saya pernah pergi ke prefektur Tottori. Itulah pertama kali saya melihat salju. Ngomong-ngomong, di Hokkaido juga ada festival salju. Suatu saat nanti saya juga ingin pergi ke Hokkaido untuk melihat festival salju tersebut. Gitu ya. Lalu pernahkah lu pergi wisata selama di Jepang? Ya, pernah. Saya pernah beberapa kali pergi ke tempat wisata. Berikut saya akan tunjukkan foto-foto tempat yang pernah saya kunjungi. Ini adalah Miyajima di prefektur Hiroshima. Ini adalah tempat yang sangat indah dan saya rekomendasikan untuk dikunjungi. Nah, selanjutnya saya juga pernah ke Nara dan juga ke Usiku untuk melihat patung Buddha Agung. Nah, foto ini adalah foto Buddha Agung Usiku yang katanya itu tingginya sekitar 120 meter. Buddha Agung Usiku sangat besar sekali ya. Ya. Dan saya lihat lu sangat menikmati wisata ke berbagai tempat di Jepang ya. Dan saya juga mendengar dari kata-kata, katanya lu tinggal bersama keluarga di Jepang ya sekarang ya? Ya. Saya tinggal di Jepang itu bersama suami dan 2 anak saya. Itu seperti yang difoto. Ini adalah foto keluarga kami. Suami saya pindah itu ke Jepang tahun ini. Fasilitas tempat saya bekerja juga mendukung suami saya untuk datang ke Jepang. Dan hal ini sungguh sangat menggembirakan saya. Dan anak saya juga masuk ke penitipan anak, dan fasilitas atau pihak panti juga membantu untuk mencarikan sekolah atau tempat penitipan anak saya. Wah, putranya terlihat peace ya katanya ya, kelihatan gembira sekali ya istilahnya. Hai, lu fotonya bagus-bagus dan lu juga berikut ini akan memperlihatkan foto di rumah ya? Iya. Nah, ini foto kami ketika kami sembahyang. Kebetulan kan kami beragama Hindu, jadi ketika ada upacara misalnya kami melakukan kegiatan sembahyang seperti itu. Iya. Kemudian ya, keluarga lu juga kelihatannya sudah kerasan tinggal di Jepang ya. Lu apakah di sini juga makan masakan Indonesia? Iya, saya juga makan masakan Indonesia dan juga makan masakan Jepang. Nah, kalau masakan Indonesia tersebut biasanya bumbunya itu kan kita sulit mencari, tetapi di depan stasiun dekat dengan tempat tinggal saya itu ada toko yang menjual cabai atau bumbu-bumbu lainnya. Seperti itu. Jadi ada juga toko yang menjual bahan masakan atau bahan makanan Indonesia ya. Ya, kita sih kalau ada sambal memang rasanya jadi tenang ya. Sabar ya. Baik, terakhir Lu bisakah Anda memberikan pesan kepada teman-teman kita di Indonesia yang menyaksikan seminar online hari ini? Baiklah, ya. Jepang merupakan tempat tinggal di mana banyak makanan besar seperti sushi atau dan yakiniku seperti daging panggang. Saya akan sangat senang jika penjelasan hari ini memicu minat teman-teman untuk bekerja di bidang kaigo di Jepang. Pekerjaan kaigo adalah pekerjaan di mana kita dipercayakan
untuk menjaga kehidupan seseorang. Komunikasi dengan pengguna dan staf karyawan sangat penting. Oleh karena itu, saya ingin menganggap pentingnya belajar bahasa Jepang mulai dari sekarang. Baik Lalu, terima kasih atas kehadirannya dalam acara hari ini ya. Baik, terima kasih kembali. Terima kasih Lu. Ngomong ya, seberapa banyak ya yang peserta sekalian ketahui tentang bahasa Jepang? Saya pikir ada orang yang sudah tahu banyak, tapi mungkin ada pula yang tidak tahu sama sekali ya. Hari ini saya akan memperkenalkan satu kalimat bahasa Jepang yang dapat segera digunakan. Apakah ada yang tahu boneka ini? Nah, itu boneka dari kayu ya, cantik ya. Ya, saya banyak pernah ya melihat boneka ini dan banyak ditemui di Jepang. Tapi sebenarnya saya sendiri tidak tahu itu apa namanya ya. Ya. Nah, gini, ketika Anda melihat sesuatu yang dijual di toko yang Anda tidak mengerti dan ingin tahu apa itu, Anda bisa bertanya kepada pelayan toko ya, dalam bahasa Jepang seperti ini. Ya. Kore wa nan desu ka? Ya, kore wa nan desu ka? Ini adalah kalimat yang bisa digunakan ketika Anda ingin seseorang menjelaskan sesuatu yang tidak Anda mengerti. Kalimat ini dapat digunakan waktu pergi wisata atau juga pada saat bekerja. Nah, saat menjawab kita akan mengucapkannya dalam bahasa Jepang apa-apa des, ya. Terakhir kita sebut dengan des. Ya. Nah, jadi sebenarnya ini adalah boneka Jepang yang disebut kokeshi. Boneka kayu dari kokeshi. Ya. Nah, apakah sudah hafal bahasa Jepang untuk menanyakan nama sesuatu yang Anda tidak ketahui? Nah, baik, semua yang menonton seminar online hari ini, kita coba mengucapkan kalimat ini bersama-sama ya. Tolong ikuti saya dan diulangi. Kore wa nan desu ka? Tolong diulangi teman-teman di ruangan masing-masing. Kore wa nan desu ka? Mic ga off na. Kore wa nan desu ka? Ya, sepertinya semua bisa mengulangi ya. Kore wa nan desu ka? Ya, bahasa Jepangnya ya. Nah, dengan begini Anda sekalian sudah bisa bahasa Jepang ya. Ayo coba lagi. Nah, sekarang saya akan memberikan satu barang ya, barang dari Jepang ya, ke salah satu sekolah yang berpartisipasi dalam seminar online ini. Orang yang menerimanya silahkan bertanya kepada saya dalam bahasa Jepang ya. Kore wa nan desu ka? Nah, nanti saya akan menjawabnya. Baik, pertama saya akan memanggil Cepi-san, penerjemah untuk SMK Kesehatan Dwi Putri Husada Bogor. Cepi-san. Ya, halo. Bisa terdengar? Halo. Ya, Cepi-san, bisa terdengar? Bisa terdengar. Ya. Baik. Ya, kami dari. Silakan ya. Ya. Siapa yang akan mencoba menggunakan bahasa Jepang? Ya, kami dari SMK Kesehatan Dwi Putri Husada Bogor, ada Saiful dan Alia yang akan menggunakan bahasa Jepang. Silakan. Baik. Saiful. Terima kasih. Sekarang pertama Saiful silahkan maju ke depan. Saiful silahkan maju ke depan. Jepang. Coba. Ya, ya, coba gunakan bahasa Jepang ya. Dengan menunjukkan apa yang diberikan kepada Anda di depan kamera. Baik. Silakan. Oke, ya. Kami fusen desu. Jawaban saya adalah kami fusen desu. Ya, bagus ya, Anda bisa menggunakan kalimat bahasa Jepang ya. Nah, kami fusen adalah mainan Jepang berupa balon yang terbuat dari kertas ya. Kalau dipukul terlalu keras itu akan langsung kempis. Nah, baik, mari kita coba satu pertanyaan lagi ya. Alia, silahkan maju ke depan kamera.
Alia, masih dari Bogor ya? Ya. Coba gunakan bahasa Jepang menanyakan kepada saya ya. これは何ですか? Kadomatsu desu. Oh, hai. Kadomatsu. Oh, bagus sekali. Arigato. Ya, itu kadomatsu ya, hiasan ya. Hiasan ya. Di Jepang, kadomatsu itu biasanya diletakkan di depan rumah ya saat tahun baru ya. Jadi nanti ya kalau ada yang tidak ada hal-hal yang Anda tidak pahami di Jepang, Anda sudah bisa menanyakannya ya dengan yang tadi ya. Nanti sekarang. Baik, terima kasih ya Saiful dan Alia. Kemudian sekarang kami akan memanggil sekolah berikutnya yaitu SMK Kesehatan Patrio 3 Bekasi. Nanda-san. Apakah bisa mendengar? Bekasi, Nanda-san. Sebelum kami belum bisa mendengar suaranya Nanda. Bekasi tidak terdengar ya. Kita tunggu sebentar ya. Tes. Oke. Sudah terdengar suara saya? Ya, sekarang bagus, terima kasih. Nah, silakan ya, siapa yang akan mencoba menggunakan bahasa Jepang dari Bekasi? Ini di sini ada Mbak Nabila ya. Silakan maju ke depan. Silakan. Siapa tadi? Ayo silakan ya. Silakan ya Nabila, silakan maju ke depan. Saya sudah komunikasi di Ya. Nah, sekarang gantian ya. Saya yang akan menanyakan kepada Nabila ya, nama benda ya yang ada layar ya. Saya akan menanyakan benda apa yang Anda lihat di layar ya. Jadi harap menjawabnya ya. Nabila, kore wa nan desu ka? Tempe desu. Ya, hebat sekali Anda bisa menjawab pertanyaan dalam bahasa Jepang ya. Anda sudah bisa bahasa Jepang ya. Terima kasih Nabila. Jadi sekarang Anda sekalian sudah hafal satu kalimat bahasa Jepang ya. Mungkin ada yang bertanya, apa yang harus dilakukan untuk belajar bahasa lebih lanjut? Apakah ada cara untuk belajar bahasa Jepang sendiri? Selanjutnya, Pusat Kebudayaan Jepang di Japan Foundation Jakarta akan memperkenalkan alat-alat untuk belajar bahasa Jepang. Halo Pusat Kebudayaan Jepang Jakarta, Reski-san. Halo, selamat siang. Konnichiwa. Koemasu ka? Hai, terdengar. Oke, terima kasih. Selamat siang teman-teman semuanya. Konnichiwa. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Reski, staf pengajar tetap di Japan Foundation Jakarta. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan sebuah platform di mana minasan bisa mempelajari bahasa Jepang dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Dan semua konten dapat diakses secara gratis setelah minasan mendaftarkan diri. Sebelum kita masuk pada penjelasan platform tersebut, saya ingin bertanya dulu kepada minasan. Apakah minasan pernah mendengar tentang buku Irodori? Hai, slide lokasi onegaishimasu. Oke. Nah, buku pelajaran bahasa Jepang Irodori adalah buku yang kami kembangkan dan rilis sejak tahun 2020. Buku Irodori merupakan buku pelajaran bahasa Jepang yang ditujukan bagi seseorang yang ingin bekerja atau tinggal di Jepang. Buku Irodori ini dapat diakses dan diunduh secara gratis melalui situs Irodori Indonesia yang saya tampilkan di layar.
Nah, buku Irodori terdiri dari 3 tingkat, yaitu tingkat pemula A1, tingkat dasar 1 A2, dan tingkat dasar 2 atau A2. Jadi bagi minasan yang belum pernah mempelajari bahasa Jepang sebelumnya, tidak perlu khawatir. Minasan bisa mempelajarinya mulai dari buku tingkat pemula. Buku ini menyajikan berbagai materi bahasa Jepang yang disusun dengan topik-topik yang menarik. Tentunya yang berkaitan dengan bahasa Jepang yang umumnya digunakan sehari-hari pada saat seseorang tinggal di Jepang. Buku Irodori inilah yang menjadi dasar kami dalam mengembangkan platform ini. Platform ini bernama Irodori Online Course atau kursus online Irodori. Materi yang tersedia pada buku juga dapat diakses semuanya melalui kursus online ini. Bahkan, minasan dapat mengakses juga berbagai video dan audio untuk menambah pemahaman minasan terhadap bahasa Jepang yang dipelajari pada topik-topik tersebut. Nah, pada kursus ini juga tersedia 3 tingkat sama seperti bukunya, yaitu tingkat pemula A1, tingkat dasar 1 A2, dan tingkat dasar 2 A2. Berbicara tentang level A1 dan A2 tadi, mungkin banyak dari minasan yang bertanya-tanya. Seperti apa sih sebenarnya level A1 dan A2 itu? Level ini merupakan level pada standar pendidikan bahasa Jepang Japan Foundation atau JF Standard, yang pada setiap levelnya terdapat berbagai target capaian belajar. Sama seperti bukunya sendiri, pembelajaran sampai pada ketiga tingkat kursus online Irodori ini pun mencapai sampai pada level A2 tadi, yang sebenarnya merupakan level yang sama dengan level kemampuan bahasa Jepang yang kami ujikan dalam ujian JLPT Basic. Nah, level A2 ini jika disandingkan dengan JLPT atau ujian JLPT kurang lebih setara dengan level N4 pada ujian JLPT. Berbicara tentang JLPT Basic, apakah minasan pernah mendengar atau mengikuti ujian JLPT Basic? Mungkin ada yang pernah mendengar atau mengikutinya ya. Nah, ujian ini bertujuan untuk mengukur level kemampuan bahasa Jepang yang diperlukan guna mendapatkan izin tinggal SSW atau pekerja berketerampilan khusus bagi minasan yang berencana untuk bekerja di Jepang dengan program ini. Ujian ini dilaksanakan di 7 kota di Indonesia yang merupakan ujian berbasis komputer atau CBT. Sehingga nanti minasan harus mengikuti ujian ini pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan di berbagai kota tempat ujian JLPT Basic dilaksanakan. Ujian dilakukan dengan mengklik jawaban yang tersedia pada layar. Semuanya dilakukan pada komputer yang tersedia di lokasi. Nah, informasi lengkap seputar ujian dan jadwal ujian dapat minasan lihat dan pelajari pada media sosial kami di Japan Foundation Jakarta. Oke, kita kembali lagi ke platform yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Apa sih yang menjadi kelebihan dari kursus online bahasa Jepang Irodori ini? Kelebihannya adalah kursus dapat diakses secara gratis, kapanpun, dimanapun, hanya dengan menggunakan ponsel, tablet, maupun laptop. Jadi intinya, selama minasan memiliki akses internet, minasan dapat secara bebas untuk mengakses dan mempelajari bahasa Jepang yang tersedia di platform ini. Nah, berikut beberapa contoh tampilan konten pelajaran yang tersedia pada kursus online Irodori ini. Bisa minasan lihat di layar ya. Tersedia berbagai materi belajar bahasa Jepang hingga level tingkat dasar 2 atau A2 yang menarik sekali untuk minasan pelajari. Selain itu, tersedia banyak variasi latihan untuk memperdalam pemahaman terhadap materi, seperti latihan menyimak, membaca, lalu ada menulis, mengetik, latihan menggunakan flashcard, dan lain-lain. Kira-kira ada tidak jenis latihan yang minasan sukai di sini? Pastinya ada ya. Selanjutnya tersedia juga berbagai konten untuk mendukung setiap materi pelajaran seperti penjelasan kosakata, huruf kanji, dan tata bahasa, serta tips kehidupan di Jepang yang merangkum informasi yang berguna untuk menjalani kehidupan di Jepang. Nah, bagaimana? Apakah minasan semakin penasaran dengan kursusnya?
Baiklah, mari kita lihat contoh video pendahuluan yang terdapat pada kursus online Irodori, yaitu pada kursus tingkat dasar 1, topik 1 bab 2 dengan topik Imano Watashi atau saya saat ini. Oke, mari kita lihat videonya. アルムさん、趣味は何ですか？映画を見ることです。あとゲームをするのが好きです。私もです。 Oke, bagaimana? Apakah minasan dapat memahami bahasa Jepang yang terdapat di dalam video tadi? Semoga semuanya bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya mari kita lihat contoh latihan role play yang terdapat pada kursus. Khusus bagi pengguna Android dapat melakukan latihan role play sambil mengaktifkan fitur kamera. Oke, mari kita lihat videonya. Jadi siapa? Shumi wa nan desu ka? 映画を見ることです。あとゲームをするのが好きです。 Watashi mo desu. Bagaimana? Apakah minasan ingin segera mencobanya? Nah, nantinya bagi minasan yang telah menyelesaikan seluruh materi pada kursus online Irodori, minasan juga dapat memperdalam kemampuan bahasa Jepang di bidang keperawatan dan asuhan lansia dengan memanfaatkan platform kami yang lainnya yang bernama Nihongo de Care Nevi. Platform ini merupakan sebuah platform belajar bahasa Jepang yang bertujuan untuk mendukung penutur asing yang akan bekerja di Jepang sebagai perawat atau caregiver. Melalui platform ini, minasan dapat mempelajari berbagai macam hal seperti ungkapan, kalimat, maupun kosakata dasar yang umumnya digunakan di rumah sakit atau tempat asuhan lansia di Jepang. Selain itu, terdapat berbagai materi praktis yang dapat membantu minasan untuk mempelajari materi lebih dalam. Untuk Nihongo de Care Nevi ini juga tersedia dalam versi smartphone dan buku cetak. Nah, bagaimana? Apakah minasan telah mendapatkan referensi baru untuk belajar bahasa Jepang dengan cara yang menyenangkan? Silakan minasan akses beberapa link berikut untuk mendapatkan informasi rincinya ya. Dan jangan lupa juga untuk mendaftarkan diri dan mencoba berbagai materi bahasa Jepang yang kami sajikan di platform kursus online Irodori. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan selamat belajar. Domo arigatou gozaimashita. Terima kasih Reski-san. Baiklah, kami telah memperkenalkan berbagai hal kepada teman-teman sekalian ya. Kita juga sudah banyak mendengar cerita dari senior kita yang benar-benar bekerja di bidang kaigo ya. Saya rasa ada hal-hal yang ingin teman-teman ketahui lebih banyak atau yang membuat teman-teman penasaran yang ingin ditanyakan ya. Baik, kami akan menerima pertanyaan secara bergiliran dari ruang peserta penonton ya. Dan jika nama Anda dipanggil, silakan lambaikan tangan ya. Pertama, peserta dari SMK Kesehatan Surabaya, silakan lambaikan tangan. Surabaya, selamat siang. Hai. Silakan, siapa yang akan bertanya? Silakan maju ke depan. Devina, ya, silakan menanyakan pertanyaannya. Bisakah saya mendapatkan kualifikasi keperawatan Jepang sambil bekerja sebagai Ya, baik. Saya ulangi pertanyaannya ya. Apakah bisa memperoleh kualifikasi atau lisensi sebagai perawat di Jepang sambil bekerja di bidang kaigo di Jepang, gitu ya? Melanisa, bagaimana jawaban untuk pertanyaan ini? Baik, saya akan mencoba menjawab ya. Di Jepang ya, untuk bekerja sebagai perawat itu persyaratannya adalah harus lulus ujian nasional perawat Jepang ya, untuk memperoleh lisensi atau kualifikasi sebagai perawat.
Nah, untuk mendapat kualifikasi, pertama kualifikasi untuk mengikuti ujian nasional perawat itu sendiri ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Misalnya dokumen bukti kelulusan dari sekolah keperawatan atau pendidikan keperawatan yang setara di Jepang, ya, dan lulus ujian kemampuan berbahasa Jepang level N1 dan sebagainya. Nah, di antara 4 sistem yang sudah dijelaskan tadi, sistem EPA juga menyediakan program untuk datang ke Jepang sebagai kandidat perawat, ya. Bagi mereka yang ingin memperoleh kualifikasi atau lisensi sebagai perawat di Jepang, jadi ada juga ya pilihan ya untuk mendaftar melalui jalur program perawat ya EPA. Itu demikian. Mudah-mudahan sudah cukup bisa menjawab. Sudah bisa dipahami ya? Baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih untuk Devina-san ya. Dan pertanyaan berikutnya dari peserta SMK Kesehatan Patriot 3 Bekasi. Silakan berdiri yang akan bertanya. Sebutkan namanya. Bekasi. Mana sih Kang nama saya Saskia Adanta dari SMK Kesehatan Patriot. Pertanyaan saya, apa sih kesan selama menjadi perawat lansia di Jepang untuk kita yang sebagai calon perawat nih yang mungkin nanti juga jadi Jepang? Ya, pertanyaannya untuk belum ya. Ini pertanyaan untuk Lusang ya. Saya ulangi. Pertanyaannya adalah, tolong ceritakan kesan-kesannya bekerja memberi asuhan keperawatan kepada lansia di Jepang. Silakan Lu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari adik. Kesan-kesan saya selama bekerja di Jepang, pertama-tama itu memang terasa berat. Kendalanya di samping bahasa, kita harus juga melakukan tindakan asuhan perawatan kepada pengguna, di mana yang pengguna tidak bisa dilakukan sendiri, itu harus dibantu gitu. Itu pertama-tamanya sangat berat. Kenapa begitu? Karena di samping komunikasi, tindakan juga kita harus hafal. Tetapi tenang adik-adik, karena sebelum kita dilepas untuk melakukan tindakan sendiri, itu ada pembimbing atau guru istilahnya yang membimbing kita selama tindakan bersama-sama sampai kita benar-benar bisa dan dianggap mampu untuk bekerja sebagai kaigo. Nah, kira-kira kita akan dituntun dan diajari itu selama 3 bulan. Setelah itu ada evaluasi. Nah, setelah kita dinyatakan bisa, kita akan dilepas sendiri. Nah, setelah itu kita akan melakukan tindakan tersebut. Pertama-tama memang berat adik-adik, tetapi anggaplah pengguna itu sebagai keluarga kalian sendiri. Keluarga kalian sendiri ya. Nah, kalau kalian menganggap pengguna itu sebagai keluarga sendiri dan melakukan tindakan itu secara tulus, kakak jamin kalian akan tidak merasa kelelahan atau tidak merasa terbebani melakukan tindakan perawatan. Pertama-tama memang berat, tapi lama-kelamaan akan menyenangkan dan merasa kalian mempunyai keluarga di Jepang seperti itu. Apakah bisa dipahami? Ya, terima kasih Lusan. Ya, kita beranjak ke pertanyaan berikutnya ya, Melanie ya. Siapa pertanyaan berikutnya dari SMK Bogor ya, Dwi Putri Husada Bogor, silakan. Siapa yang akan bertanya maju ke depan? Ya, ada Mutia yang akan bertanya. Mutia. Mutia. Siapa Mutia? Mbak Mutia. Ya. Perkenalkan
Perkenalkan, saya Mutia Dela Saputra dari SMK Kesehatan Putri Husada. Ingin bertanya, apakah lulusan SMK secara general, baik di bidang farmasi maupun keperawatan, bisa bekerja di bidang Kaigo Jepang? Kalaupun memang bisa, adakah persyaratan dan pelatihan yang diperlukan? Terima kasih. Hai, baik. Jadi pertanyaannya pada pokoknya ada dua ya kalau saya ringkas. Pertama, apakah lulusan SMK juga bisa bekerja di bidang Kaigo di Jepang? Ya. Kedua, dalam kasus demikian apakah ada persyaratan dan pelatihan yang diperlukan? Baik, saya jawab satu-satu ya. Seperti sudah dijelaskan dalam seminar tadi, di antara 4 sistem yang dijelaskan untuk program kerjasama antar pemerintah berdasarkan perjanjian kemitraan ekonomi atau EPA, ya, salah satu persyaratannya adalah lulusan D3 keperawatan, ya, D3 keperawatan. Kemudian, namun demikian untuk sistem pekerja berketerampilan khusus atau SSW ya, dan sistem pemegangan kerja teknis atau magang itu tidak perlu lulus D3 keperawatan, ya. Kemudian untuk sistem ada sertifikasi. Kalau dia ada sertifikasi sesuai dengan kalau dia lulusnya dia lulus. Ya, pada sistem pekerjaan berketerampilan khusus atau SSW, persyaratannya adalah berusia 18 tahun atau lebih. Kemudian lulus 3 jenis ujian, yaitu ujian bahasa Jepang dasar, ujian evaluasi keterampilan khusus perawatan Kaigo Indonesia ya. Kemudian ujian evaluasi bahasa Jepang untuk perawatan lansia atau Kaigo atau biasanya disebut dengan tes JFT ya, tes. Ya. Kemudian apabila lulus dari 3 jenis ujian ini, maka dapat bekerja di bidang Kaigo di Jepang dengan sistem SSW atau pekerja berketerampilan khusus ya. Kemudian untuk sistem pemegangan kerja teknis atau magang, persyaratannya adalah usia 18 tahun atau lebih, kemudian memiliki keterampilan bahasa Jepang JLPT level N4 atau yang setara dengan itu, dan juga sudah menyelesaikan kursus pelatihan yang diperlukan di LPK di Indonesia. Ya, mungkin bisa memahami jawaban ini. Bisa dipahami, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, kita panggil penanya berikutnya. Silakan maju ke depan. Dari mana? Dari silakan. Ya, Bogor lagi. Silakan dari Bogor lagi. Atau dari Bekasi. Oh, dari Bogor lagi. Dari Bogor lagi ya, Raili ya. Ya, dari Bogor lagi. Silakan Raili. Itu yang dari Bekasi. Ami. Halo, perkenalkan, nama saya Laili Nurul Latifah dari SMK Kesehatan Dwi Putri Husada Bogor. Ulang Mas. Ya. Apakah bisa terdengar? Ya, bisa. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Laili dari SMK Kesehatan Dwi Putri Husada Bogor. Izin bertanya, apabila berkesempatan bekerja di Jepang, apakah ada bentuk perlindungan secara hukum terhadap tenaga kerja? Terima kasih. Ya, Laili. Pertanyaannya tadi ya, apabila bekerja di Jepang bagaimana ya bentuk perlindungannya ya terhadap tenaga kerja? Ya, saya akan mencoba menjawab ya. Apabila Anda sekalian bekerja di Jepang, ya, Anda akan memiliki hak yang sama ya seperti tenaga kerja Jepang dan memperoleh perlindungan yang sama. Ya, misalnya dalam 1 minggu diberi libur minimal 1 hari. Dan untuk jam kerja yang melebihi itu
40 jam seminggu, itu upah tambahannya akan dibayarkan, ya, dan sebagainya. Pekerja atau pihak yang mempekerjakan kita, ya, sebagai pemegang usaha, ya, yang tidak mematuhi hak ini ada kemungkinan akan dihukum, ya, menurut undang-undang. Nah, selain itu, apabila mengalami cedera akibat terjadinya kecelakaan pada saat bekerja, maka akan diterapkan asuransi kecelakaan kerja, di mana pekerja yang cedera dapat menerima tunjangan, ya, untuk biaya pengobatan maupun biaya rawat inap di fasilitas medis yang ditunjuk oleh asuransi. Ada asuransi. Mudah-mudahan sudah bisa menjawab pertanyaannya Laila. Iya, sudah bisa menjawab. Terima kasih banyak atas penjelasannya, arigato. Terima kasih. Baik, ini mungkin untuk pertanyaan terakhir ya. Silakan siapa yang akan bertanya dari Bekasi? Dari Bekasi ya. Dulu ya. Pernah gitu? Nah, Perkenalkan, nama saya Nabila Juniasari dari SMK Kesehatan Patriot Bekasi. Di sini saya ingin bertanya, apa saja teman-teman menarik untuk di daerah Jepang? Ya, baik. Pertanyaannya, di mana tempat-tempat yang sebaiknya dikunjungi di Jepang? Yang menarik ya. Yang menarik ya. Hai, saya tinggal di Yokohama, ya, di Yokohama. Jadi saya rekomendasikan Anda untuk mengunjungi Sankei-eng. Sankei-eng itu taman ala Jepang, di mana kita bisa melihat perubahan psiki keempat jenis musim di Jepang. Misalnya pada musim semi kita bisa melihat bunga sakura berkembang, ya, berbunga, ya. Kemudian pada musim gugur misalnya kita bisa melihat momiji, yaitu di mana pohon daun di pohon-pohon itu berubah menjadi merah, coklat, kuning sebelum gugur. Itu di Yokohama, ya. Kalau di sana apa? Kalau saya ya merekomendasikan tempat-tempat di mana kita bisa melihat Gunung Fuji, ya, misalnya ada tempat yang namanya Hakone, dan juga ada di tempat yang di dekat danau Kawaguchi. Nah, itu bisa melihat Gunung Fuji yang cantik sekali, ya. Nah, bagaimana dengan lu? Apa rekomendasinya? Kalau rekomendasi dari saya itu Jepang juga biasanya terkenal dengan kuil-kuilnya, ya. Kalau rekomendasi dari saya itu sebaiknya pergi ke daerah Kyoto. Itu di sana ada kuil yang dinamakan dengan Kinkakuji. Nah, Kinkakuji ini karakteristiknya adalah ya, bangunan atau kuil yang dilapisi oleh emas. Itu banyak wisatawan yang sering berkunjung ke Kinkakuji. Itu yang saya terima kasih. Ya, terima kasih Lusang atas jawabannya. Mungkin Nabila Sang, begitu jawabannya bisa dipahami. Terima kasih ya semuanya, ya, atas pertanyaannya yang banyak sekali, ya. Setelah seminar online ini selesai, kami akan meminta seluruh peserta untuk menjawab angket, ya. Setelah mengirimkan jawaban angket, kami akan mengirimkan kepada teman-teman informasi yang berguna seperti buku teks untuk belajar tentang Kaigo dan belajar bahasa Jepang. Teman-teman juga dapat mengajukan pertanyaan di angket. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan, silakan menuliskannya, ya, di angket secara langsung, ya. Bagi teman-teman yang berpartisipasi langsung dari ruangan masing-masing, itu silahkan di-scan, ya, kode QR yang dipasang di dalam ruangan. Bagi mereka yang berpartisipasi secara online, silahkan mengakses halaman jawaban dari link yang tersedia di kolom deskripsi, ya. Wah, saya lihat beberapa orang telah merespon, ya, dengan cepat. Terima kasih banyak. Nah, waktu yang tersisa di seminar ini tinggal sedikit lagi, ya. Bagaimana? Apakah teman-teman semua menjadi tertarik, ya, untuk bekerja di bidang Kaigo di Jepang? Ya, saya harap begitu, ya. Kami juga menyebarkan informasi di Facebook, YouTube, dan lain-lain. Bagi yang berminat silahkan mengaksesnya, ya. Ya, bagi yang berminat bisa menonton kembali, ya, tentang tayangan ini di Facebook. Ya, tentunya bagi yang berminat dengan pekerjaan Kaigo, ya. Iya, betul-betul. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah berpartisipasi dalam seminar online hari ini, ya.
Saya berharap suatu saat dapat bertemu dengan teman-teman di Jepang. Ya, ya silakan ya menonton kembali ya, dan saya berharap berharap ya bisa bertemu dengan teman di Jepang suatu saat ya. Selamat berpisah teman-teman semuanya. Sayonara. Terima kasih teman-teman sudah antusias mengikuti seminarnya. Ini ada angket, jadi ini ada 9 lembar Pak. Jadi nanti setelah di scan itu untuk belakang ya. Saya bagikan di grup aja. Udah saya bagikan di grup aja. Yang mana berita acara yang mana ya lupa itu pasti coba lihat.